Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati dosen penguji Ibu Retnosari. Kemudian yang saya hormati juga Ibu dosen pembimbing Ibu Dr. Silvana Syah dan juga mahasiswa yang kita banggakan Mas Wahyu Hartandi. Oke, Mas Wahyu ya. Jadi pada hari ini Jumat 10 Juli 2026 pukul 14.15 WIB kita akan selenggarakan sidang tugas akhir. Ada beberapa informasi ketentuan yang kami sampaikan, tolong diikuti dan dipahami ya Mas Wahyu. Pertama, terkait durasi pelaksanaan sidang tugas akhir, ini maksimal 1 jam ya, jangan lebih. Artinya tolong dioptimalkan nanti dari pemaparan hasil penelitiannya, PPT-nya maksimal 20 menit lah ya. Karena nanti diawali juga Mas Wahyu kita minta untuk membaca pernyataan keabsahan ya, dilanjutkan dengan pemaparan hasil penelitiannya. Nah itu semua durasinya 1 jam, sorry, 20 menit maksimal. Nah, poin kedua, berarti 40 menit adalah sesi konfirmasi ya, tanya jawab untuk penelitian Mas Wahyu. Dan yang ketiga, tolong nanti setelah memaparkan hasil penelitian melalui PPT, itu dilanjutkan dengan share screen kembali mengenai naskah tugas akhirnya ya, dalam bentuk PDF ataupun Word gitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, Mas Wahyu juga bisa membaca doa terlebih dahulu untuk memulai sidang. Jadi kita sukseskan sidang hari ini ya, Mas Wahyu. Silahkan, Mas Wahyu. Ya, Bapak, terima kasih atas eh, eh, terkait dengan eh, pengujian ini. Eh, Mungkin langsung saja ya, Pak. Saya share screen terkait dengan presentasi saya. Mohon izin, eh, Bu Retno, saya belum bisa share screen. Mohon diperkenankan untuk, oh ya, siap. Terima kasih, Bu Retno. Oh izin, Ibu Retno ini harus jadiin co-host atau apa gitu ya? Sudah bisa share screen ya? Ah, sudah bisa ya. Mohon izin, Bapak dan Ibu, apakah slide saya sudah terlihat? Iya. eh, Selamat siang Bapak, eh, Ibu Ketua Sidang, dan anggota sidang penguji. Sebelum memulai tahapan presentasi pada hari ini, perkenankan saya untuk membacakan pernyataan keabsahan penelitian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Wahyu Artandi, NIP 2502001020321, program studi S1 PJJ Manajemen. Kemudian judul tugasnya analisis pengaruh current ratio dan net profit margin terhadap return on asset dengan POMSES sebagai variabel moderasi pada perusahaan consumer goods Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kemudian saya telah lulus mata kuliah minimal 138 SKS atau bagi yang masih menempuh perkuliahan, saya berkomitmen untuk memenuhi ketentuan kelulusan sesuai persyaratan program studi. Saya telah mengisi KRS tugas akhir pada periode berjalan dan telah mendapatkan validasi dari dosen pembimbing akademik saya. Kemudian yang keempat, saya berjanji dan berkomitmen untuk lulus seluruh mata kuliah di semester akhir yang sedang saya tempuh, termasuk mata kuliah metode penelitian manajemen dan mata kuliah wajib lainnya. Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai D atau E di transkrip, maka saya tidak memaksakan maju sidang tugas akhir semester ini. Yang kelima, data yang digunakan dalam penelitian berasal dari penerapan metode usulan, sumber ilmiah yang kredibel, atau instansi yang memiliki izin resmi. Kemudian yang keenam, saya bersedia hadir dalam prosesi wisuda baik secara online maupun on-site di Universitas Cyber Asia. Yang ketujuh, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Nunukan tanggal 2 Juli 2026 yang membuat pernyataan Wahyu Artandi. Eh, saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Ketua Sidang yang saya hormati, Ketua Sidang Bapak Wahyu Purbo Santoso SEMM.
CFRM dan Ibu Santi Retnosari, MSI, serta dosen pembimbing saya, Dr. Silvana Syah, SSI, MSI, yang saya hormati. Sebelum memulai presentasi, izinkan untuk berpantun. Kain tenun indah berseri, dijahit rapi di siang hari. Selamat siang Bapak Ibu penguji, izinkan saya memulai sidang pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Artandi dari mahasiswa program studi S1 Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengaruh Current Ratio dan Net Profit Margin terhadap Return on Asset dengan firm size sebagai variabel moderasi pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Izin selanjutnya adalah saya akan memaparkan fenomena penelitian ini yang menjadi landasan utama mengapa penelitian ini sangat mendesak dan juga krusial. Yang pertama adalah pada industri consumer goods di Indonesia sejatinya adalah sektor defensif yang kuat karena dia menghasilkan produk kebutuhan pokok harian masyarakatnya. Namun pada tahun 2020 sampai tahun 2024, sektor ini menghadapi tantangan berat. Akibatnya apa? Akibatnya memburuknya ekonomi global. Inflasi serta lonjakan biaya operasional seperti harga bahan baku seperti gula, gandum, dan juga bahan pokok lainnya yang pastinya akan menggerus profitabilitas aset dari perusahaan tersebut. Tinggi inflasi domestik pada periode tersebut memotong daya beli real konsumennya atau masyarakat. Nah, ini kondisinya dilematis ketika menaikkan harga jual produk tersebut. Jika dinaikkan harganya, maka volumenya diturunkan karena itu menyebabkan penjualannya tidak signifikan. Akibatnya perusahaan harus membuat kebijakan dalam hal pengelolaan modal kerja dan efisiensi agar profitabilitas tetap stabil. Nah, dalam slide ini ada grafik ya, visualisasi grafik yang di slide bahwa PT Campina es krim itu karena rasionya pada tahun 2020 sampai tahun 2021 itu sangat tinggi, itu 13 kali. Dari ROA-nya justru relatif rendah, sebesar 4,05%. Nah, artinya apa? Artinya ketika karena rasio turun menjadi 6,43 kali ini pada tahun 2023, ROA menjadi 11,7. Hal ini disebabkan karena penurunan aset lancar yang menganggur dapat meningkatkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Nah, juga ada fenomena dari tersebut dari perusahaan yang di grafik, yaitu adalah Delta Jakarta. Pada tahun 2020 itu current ratio-nya sebesar 7,05 kali tahun 2004. Nah, karena rasio menurun menjadi 3,02 kali. Kondisi ini menjadikan ROA itu justru meningkat menjadi 12,55. Nah, artinya dalam kondisi ini menunjukkan tingkat likuiditas yang terlalu tinggi tidak selalu mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan asetnya tersebut. Seperti itu. Mungkin selanjutnya adalah selain fenomena empiris ini, penelitian ini juga didorong oleh adanya researchscape. Penelitian terdahulu mengatakan bahwa ada yang negatif, ada yang juga positif terhadap current ratio dan juga ROA-nya. Kemudian rentang tahun pengamatan tahun 2020 sampai 2024 itu merupakan tempus yang sangat strategis karena menangkap dinamika industri consumer goods dari masa puncak pandemi hingga normalisasi ekonomi penuh. Nah, untuk menjembatani perdebatan tersebut, saya menggunakan variabel firm size sebagai faktor moderasi untuk melihat apakah perbedaan skala perusahaan itu besar atau kecilnya itu menyebabkan inkonsistensi tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, itu berdasarkan fenomena tersebut disimpulkan bahwa rumusan masalah telah diuraikan seperti empat ini. Apakah current ratio berpengaruh terhadap return on asset? Kemudian apakah net profit margin berpengaruh terhadap return on asset? Kemudian apakah firm size memoderasi pengaruh current ratio terhadap return on asset. Kemudian untuk apakah firm size memoderasi pengaruh net profit margin terhadap return on asset. Itu dengan rumus tersebut adanya tujuan penelitian tersebut. Lanjut. Eh, Selanjutnya adalah kerangka berpikir penelitian ini ditopang oleh tiga teori. Teori pertama adalah teori manajemen keuangan. Nah, teori manajemen keuangan ini adalah bertumpu pada kemampuan manajer dalam menyeimbangkan aspek likuiditasnya, jangka pendeknya, dan juga profitabilitas penjualannya. Di mana dalam model penelitian tersebut saya menggunakan current ratio dan juga net profit margin diintegrasikan secara langsung menggunakan kerangka analisis sistem DuPont untuk melihat apakah peningkatan produktivitas tata kelola aset itu signifikan atau enggak. Kemudian yang kedua adalah teori resource based
view, yang dimana teori ini dipelopori oleh Barne ya, yaitu menyatakan bahwa keunggulan kompetitif korporasi bersumber dari kapabilitas dan sumber daya internal yang unik. Nah, dalam konteks finansial ini, karena rasio sebagai cerminan finansialnya jangka pendek dan net profit margin itu sebagai kapabilitas operasional dalam hal mengendalikan biayanya. Dan juga untuk ukuran perusahaan atau misalnya sebagai proksi, apakah kapasitas modal internal itu dapat mengkondisikan secara optimal sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah teori efisiensi yang berakar pada konsep efisiensi structure, yang dimana teori ini sangat krusial yang memberikan logika dasar eh, bahwa nilai karenasi yang terlampaui tinggi bukan tanda yang baik, melainkan bentuk inefisiensi alokasi modal kerja berupa berupa penumbukan aset lancar, menganggur atau idle aset. Sebaliknya, peningkatan net profit margin mencerminkan keberhasilan manajemen perusahaan dalam hal pemborosan atau pemangkasan aset lancar yang tidak produktif, seperti itu. Selanjutnya adalah penelitian ini melibatkan 4 variabel kuantitatif berskala rasio yang yang memperhitungkan merujuk pada standar analisis. Yang pertama variabelnya itu return on asset, itulah return on asset sama dengan net income per dibagi asetnya itu sebagai variabel dependen, current ratio sebagai variabel dependen, itu adalah current ratio sama dengan current ratio aset dibagi dengan current liabilitas seperti itu. Kemudian net profit margin itu sebagai variabel independen. Net profit margin pembaginya lah sales atau penjualan revenue-nya. Firm size itu sebagai variabel moderasi. Nah, ini berikut adalah penelitian terdahulu dari penelitian saya. Nah, ini adalah beberapa konsep atau kerangka konseptual dan hipotesisnya dalam penelitian saya, yaitu adalah H1 sebagai current ratio, H2 net profit margin, dan juga H3 itu firm size moderasi current ratio terhadap ROA, kemudian firm size net profit margin terhadap ROA-nya. Nah, dalam hipotesis penelitian ini didapatkan simpulan bahwa hipotesis pertama terdapat hubungan yang berpengaruh positif dan signifikan antara current ratio dan return on asset sebagai eh, consumer goods, yang dimana logika teori manajemen keuangan ini artinya adalah dalam satu arah bahwa ketersediaan modal kerja yang aman menjamin kelancaran aktivitas operasional hariannya yang pastinya. Yang kedua adalah hipotesis kedua terdapat hubungan yang berpengaruh positif dan signifikan antara net profit margin dan juga terhadap return on asset, yang dimana dalam hipotesis ini dalam satu arah bahwa menggunakan logika teori efisiensi yang tadi sebelumnya, semakin andal manajemen perusahaan tersebut melakukan kontrol pemborosan operasional, semakin tinggi juga margin laba bersihnya yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang kemudian adalah yang ketiga, PEMSAS memoderasi pengaruh karena rasio terhadap return on asset, yang dimana eh, dalam hipotesis ini menggunakan simultan diduga adanya dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh karena rasio terhadap ROA. Nah, secara teori fundamentalnya, teori ekonomiknya itu adalah perusahaan besar memiliki total aset, akses pendanaan, dan juga stabilitas operasional yang lebih baik, itu sehingga pengelolaan likuiditas pada current ratio menjadi lebih efektif dalam meningkatkan profitabilitas perusahaannya tersebut. Kemudian yang hipotesis keempat juga menggunakan simultan karena pump size diperkirakan mempengaruhi hubungan antara net profit margin terhadap ROA. Nah, secara fundamental dan juga teorinya bahwa teori ini menggunakan resource based view, yang di mana perusahaan besar umumnya lebih lebih efisien dalam memanfaatkan aset dan juga memiliki kapasitas produk yang lebih besar serta lebih dipercaya oleh investor. Pada kondisi tersebut membuat peningkatan NPM pada perusahaan tersebut cenderung memberikan dampak yang lebih kuat terhadap ROA. Nah, ini adalah kerangka penelitian saya. Nah, ini adalah model penelitian saya yang dimana garis panah lurus untuk hipotesis pertama dan juga hipotesis kedua mewakili pengujian pengaruh langsung antara current ratio dan juga net profit margin terhadap tingkat profitabilitas asetnya. Sementara itu untuk garis yang putus-putus itu dan juga pada H3 dan H4 itu pengujian efek moderasi
yang menggunakan ukuran perusahaan. Melalui garis foto-foto tersebut, saya ingin membuktikan secara empiris apakah skala perusahaan besar maupun kecil itu mampu memperkuat atau memperlemah efisiensi modal kerja dan juga margin keuntungan laba bersihnya dalam hal profitabilitas asetnya. Kemudian penelitian ini didesain sebagai studi kuantitatif explanatory yang berfokus pada kausalitas antar variabelnya. Nah, data yang saya gunakan seluruhnya data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan consumer goods yang telah diaudit oleh instansi instansi eh, terkait. Kemudian populasi awal untuk teknik pengumpulannya saya menggunakan populasi awalnya itu adalah mencakup 35 emiten dengan menggunakan purposive sampling. Populasi awalnya itu 35 emiten yang kemudian perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara tahunan lengkap itu 12. Kemudian perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah sebagai laporan keuangannya itu 12. Akhirnya menjadikan sampelnya penelitiannya 11. Lalu jumlah observasi penelitian itu yang saya gunakan tahun 2020 sampai 2024 itu ada 5 tahun dikalikan dengan 11 sampel menjadinya 55 observasi. Nah, inilah teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang dimana saya menggunakan moderated regression analysis yang berbasis data panel fixed effect model yang diolah menggunakan aplikasi Stata. Yang dimana untuk langkah strategis ini yang pertama menentukan model panel terbaik melalui uji Chow, uji LM, Legras multiplier, dan juga uji Hausman. Sekaligus untuk mendeteksi pelanggaran asumsi klasik seperti multikolinaritas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi. Kemudian untuk langkah kedua, mengkonstruksi variabel interaksi moderasi di mana POMSES itu diukur menggunakan logaritma natural LN dan juga menyelaraskan perbedaan skala data dengan variabel rasio lainnya. Nah, untuk langkah ketiga saya menggunakan kebaruan metodologis yaitu pembentukan variabel interaksi perkalian tentang memicu multikolinaritas struktur. Nah, ini menggunakan teknik mean-centering. Mean-centering itu artinya adalah mentransformasikan data dengan mengurangkan nilai rata-rata sampel dari setiap skor observasi sebelum variabel interaksi tersebut dibentuk. Nah, teknik ini tidak memotong data sebenarnya. Data ini cuma mengurangi dari rata-ratanya saja. Kemudian langkah keempat kita mengingat model panel terindikasi hetero dan juga autokorelasi. Solusinya apa? Solusinya menggunakan pendekatan cluster robust standar error. Langkah ini secara otomatis menemukan standar error sehingga hasil pengujiannya itu tetap valid, konsisten, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah teknis analisis data tadi terkait dengan analisis pertamanya, statistik deskripsi, pemilihan model tuh CEM, FEM, atau REM, kemudian pengujian atas pemilihan model, uji asumsi klasik, moderated regression analysis, dan juga uji hipotesis. Nah, ini tadi untuk teknis analisis datanya, analisis statistik deskripsi itu digunakan untuk pemetaan data operasional sampel secara agregat. Kemudian untuk yang transformation centering itu tadi untuk seluruh variabel independen dan moderasi disesuaikan lewat rumus yang ada di slide. Kemudian untuk yang tahap ketiga, kita menggunakan uji pemilihan model, itu adalah uji Chow, uji Lekres, dan juga uji Hausman. Kemudian untuk tahap keempat, uji asumsi klasik, persyaratan kelayakan model ini diuji untuk memastikan model bebas dari bias. Kemudian tahap kelima menggunakan MRA dan juga uji hipotesis eh, yang menggunakan regresi moderasi final dieksekusi lewat aplikasi Stata. Nah, kelayakan model tersebut secara bersama-sama diukur melalui uji F dan juga pembuktian hipotesis parsial diputuskan berdasarkan tingkat signifikasi uji T dengan kriteria nilai probabilitas di bawah 0,05% atau 0,05 atau 5%. Nah, ini hasil dan analisisnya. Nah, ini adalah gambaran umum objek penelitian bahwa pengelompokan industri pada tabel ini ditujukan untuk menganalisis emiten-emiten secara kualitatif berdasarkan teorinya. Teorinya adalah resource-based view. Namun berdasarkan kerangka sistem DuPont bahwa secara operasional
keuangan ke-11 emiten ini tetap berada di bawah payung besar industri, yaitu namanya adalah Fast Moving Consumer Goods, yang memiliki karakteristik itu homogen, yang sama. Operasionalnya itu homogennya apa? Homogennya itu adalah karakteristiknya operasional harian, serta kesamaan struktur kepemilikannya, kemudian struktur modalnya itu sama. Jadi perusahaan semua dituntut untuk memutarkan persediaannya dengan cepat karena produk yang mudah rusak dan juga menghadapi tekanan biaya yang membaku pada saat pasca pandemi. Nah, ini adalah status deskripsinya. Kemudian untuk mencenteringnya, kemudian uji pemilihan modelnya, pada akhirnya uji CO dan uji LM dan uji Hausmann itu adalah mendapatkan kesimpulan itu adalah FEM. Untuk uji asumsi klasik itu uji multikolonialitas itu terbebas, untuk hetero tidak terbebas, autokorelasi tidak terbebas. Nah, untuk yang tidak terbebas kita mengatasinya menggunakan cluster robust standar error. Kemudian untuk moderasi regression ini untuk hipotesis pertama ditolak negatif dan tidak signifikan. Untuk hipotesis kedua diterima positif, berpengaruh positif dan signifikan. Untuk hipotesis ketiga adalah ditolak, berpengaruh negatif dan tidak memoderasi. Hipotesis keempat adalah ditolak negatif dan tidak memoderasi. Nah, ini untuk secara fundamentalnya bahwa untuk hipotesis pertama bahwa kenapa tidak negatif dan Oke, tidak Mas Wahyu lanjut ke kesimpulan aja ya. siapa? Siap. Kesimpulannya adalah yang pertama adalah tingkat likuiditas yang diproyeksikan melalui current ratio terbukti memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan. Itu karena adalah fenomenanya adalah penumpukan aset lancar yang terlalu tinggi itu didominasi oleh aset lancar yang tidak produktif yang sehingga menjadi dananya menganggur. Kemudian untuk yang kedua adalah tingkat efisiensi biaya yang diproyeksi melalui NPM terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA-nya. Ini membuktikan bahwa biaya operasional yang ditekan justru mendapatkan laba bersih semakin meningkat dan akan mempengaruhi probabilitas asetnya. Yang ketiga adalah pump size terbukti berpengaruh negatif dan tidak mampu memoderasi. Nah, karena rasio ini terhadap return on aset. Skala besar kecilnya itu aset tidak mengubah sensitivitas hubungan eh, tersebut karena kebijakan batas aman likuiditas harian di industri barang konsumsi cenderung bersifat homogen, yaitu likuiditasnya selalu tinggi di semua 11 emiten tersebut. Kemudian yang keempat, PEMSAS terbukti berpengaruh negatif dan tidak mampu moderasi hubungan pengaruh antara net profit margin terhadap return on asset, yang artinya bahwa ditemukan konseptual bahwa ini adalah teori economy of scale, yang dimana pada perusahaan yang skalanya asetnya besar itu em, melonjaknya aset itu meningkatkan juga kompleksitas rantai pasoknya juga, yang artinya adalah perusahaan besar tidak tidak serta-merta mendapatkan laba yang meningkat karena adanya birokrasi internal yang sangat kompleks. Nah, ini simpulannya bagi investor jangan terjebak pada likuiditas yang tinggi, fokus pada NPM yang tinggi serta perputaran persediaannya dan jadikan ukuran perusahaan itu sebagai faktor pengurangnya. Nah, untuk bagi manajemen evaluasi terkait dengan siklus konversi kas operasionalnya, jangan sampai ada penumpukan aset dan juga dana yang menganggur. Kemudian lakukan integrasi pada kebijakan internalnya. Untuk akademisi dan penelitian lanjutnya adalah memperluas variabel kontrol solvabilitas DR dan juga perputaran asetnya untuk memperpanjang rentang periodenya juga dan juga memperluas lokus penelitiannya antar sektor. Demikianlah penjabaran utuh atas temuan dan sintesis dari penelitian skripsi saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian dan kesabaran Bapak Ibu sekalian. Saya dengan terbuka menantikan segala arahan, evaluasi kritis, dan juga masukan berharga dari Bapak Ibu Dewan Penguji demi penyempurnaan tugas akhir ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Wahyu selaku Ketua Sidang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mas Wahyu sudah memaparkan hasil penelitiannya ya. Siapa? Pertama-tama apresiasi Mas Wahyu di tahap ini tentunya berkat dedikasi ya komitmen untuk menyelesaikan tugas akhir penelitiannya dengan tepat waktu. Dan nanti apapun hasil sidang hari ini, Mas Wahyu punya kewajiban moral ya kembali ke pembimbing untuk ucapkan baik terima kasih ya. Itu ya Mas Wahyu. Ya Suara saya Pak. terdengar Ya ya? Pak.
Siapa? Terima kasih Pak. Suara saya terdengar? Ya. Siapa? Terdengar Pak. Oke, ini kita masuk pada sesi konfirmasi dan tanya jawab ya mengenai substansi penelitian Mas Wahyu. Mungkin untuk kesempatan pertama, Bu Santi Retno ingin memberikan pertanyaan dan catatan masukan. Silahkan Bu Santi, nanti saya menambahkan ya, melanjutkan Mas Wahyu. Dicatat ya, Mas Siap Wahyu, Pak. Siap seluruh Pak. Oke, masukan baik. kami. Baik, Mohon izin, terima Oke. kasih. mohon izin Bu, sebelumnya apakah perlu saya share screen untuk naskah dinas saya? Ya, Boleh, share screen silahkan. aja Mas Wahyu. Siap Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Bentar, saya kasih waktu dulu ya. Oke, yang pertama mungkin saya cuma menanyakan untuk sebenarnya berapa variabel dalam penelitiannya Mas Wahyu ya, Mas Wahyu Hartandi ini. Dan kedudukan dari variabel tersebut apa saja kira-kira? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Siap Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. eh, terkait dengan apa saja variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah yang pertama adalah variabel independen yang dimana adalah current ratio dan juga net profit margin. Untuk variabel variabel independennya adalah menggunakan return on asset. Kemudian saya menggunakan variabel interaksi, yaitu adalah variabel moderasi, form size adalah ukuran perusahaan. Nah, untuk kedudukannya adalah current ratio, dia sebagai secara fundamental itu adalah sebagai efektivitas tata kelola modal kerja secara agregat. Kemudian untuk net profit margin, saya menggunakan kedudukannya sebagai laba bersih pada perusahaan tersebut untuk melihat apakah laba bersih itu bisa 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 berhubungan dengan profitabilitas aset. Kemudian untuk yang ketiga itulah current ratio yang dimana saya menggunakan sebagai kedudukannya current ratio itu adalah likuiditas perusahaan tersebut dalam hal ketahanan waktu jangka pendeknya. Dan PEMSAS ini sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah perusahaan besar atau skala besar dan juga skala aset kecil itu memperkuat kepercayaan pasar atau justru memperlemah dari perusahaan tersebut dalam hal birokrasi yang sangat kompleks. Seperti itu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian alasan untuk memilih tadi size ya, form size sebagai variabel interaksi atau moderatornya bisa dijelaskan? Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan saya menggunakan PEM size sebagai variabel moderasi adalah variabel form size digunakan untuk melihat apakah skala aset perusahaan consumer goods ini memiliki keterkaitan antara current ratio dan juga net profit margin. Apakah form size itu skala ukuran itu bisa memperkuatnya sebagai likuiditasnya atau memperkuatnya sebagai laba bersihnya atau hanya melemahkan atau melemahkan sebagai skala aset itu menjadi eh, lemah gitu. Artinya adalah apakah kelemahan itu bisa diakibatkan oleh birokrasinya atau rantai pasoknya atau juga sebagai pengambilan keputusan yang sangat panjang seperti itu, Bu. Jadi Pomses ini melihat apakah skala aset besar dan kecil itu mempengaruhi sih untuk peningkatan likuiditas dan juga imbal hasil atau laba bersih itu terhadap probabilitas asetnya seperti itu, Bu. Nah, mungkin bisa ditampilkan di hasilnya, tabel hasil MRA. Maksud saya di sini sebenarnya alasan mengapa mengambil form size selain dari variabel form size itu kan ada beberapa variabel yang mungkin memoderasi gitu ya. Mungkin di bab 4 sekitar bab 4 ya di tabel. Mhm. Oke, Bu. Menurut Kak Wahyu nih, perbedaan MRA dengan beberapa regresi berganda data panel lainnya apaan ya? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Siap Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Perbedaan antara Mungkin eh, sambil di
tabel hasil ya, tabel Oh iya, hasil siap Bu, siap Bu. Untuk hasilnya. ini Oke, ya. iya siap Bu. Oke. Eh, eh, untuk MRA sendiri adalah Untuk MRA sendiri adalah dia menggunakan cross section Bu dan juga cross section dan juga time series yang dimana cross section itu 11 perusahaan sampel dengan time seriesnya itu 5 tahun pengamatan dari tahun 2020 sampai 2024. Dengan regression itu kita bisa melihat apakah eh, eh, hipotesis tersebut signifikan atau enggak atau berdampak positif dan juga atau negatif. Dengan MRA ini, dengan ada variabel pemses tadi awal tadi di penelitian saya, itu MRA itu sebagai variabel interaksi yang dimana variabel interaksi itu memperlihat apakah skala tersebut itu berpengaruh terhadap variabel independen saya dan juga terhadap variabel dependen saya. Jadi dengan ada MRI ini kita bisa melihat apakah kausalitasnya itu sebab akibat itu menjadikan variabel tersebut berpengaruh positif atau berpengaruh negatif dan juga apakah dia signifikan atau tidak signifikan Bu. Seperti itu Bu. Oke, nah kalau jawaban Kak Wahyu gitu ya, Mas Wahyu seperti yang udah diungkapkan tadi, apa yang akan membedakan keunikan dari MRA dengan regresi berganda data panel lainnya gitu? Dan apakah hal ini telah menghasilkan gitu ya, dari tabel Anda ini udah mengemukakan keunikan dari MRA tersebut gitu? Siap. Mungkin gini, sepemahaman saya gitu ya, sepengetahuan saya, moderated regression analysis ini biasanya disandingkan dengan HRA, hierarchical regression analysis, yang mana di situ ada blok-blok and step gitu ya. Nah, saya tidak bisa melihat step-step di sini. Sedangkan moderated regression analysis ini keuntungannya untuk moderasi, dia bisa melihat model sebelum dan sesudah interaksi, mana yang lebih bagus, Kak. Dan juga untuk bisa melihat, interaksi ini apakah beneran mempengaruhi secara nyata ataukah memang ada bagian yang lain yang lebih mempengaruhinya, terutama untuk variabel kontrol. Dan biasanya gitu ya, sepemahaman saya biasanya merujuk dari beberapa jurnal gitu ya dan buku, eee ketika kita memoderasi itu biasanya sebaiknya memasukkan variabel kontrol. Nah, ini, saya tidak melihat ada step, sebelum dan sesudah gitu ya, dari variabel kontrol, kemudian dimasukkan untuk variabel bebasnya, kemudian dimasukkan lagi variabel interaksinya untuk step kedua, sehingga kita bisa melihat pergerakan modelnya, mana yang paling bagus dan apakah memang benar-benar moderasi ini memang memiliki pengaruh yang istilah kata nyata di situ gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas Wahyu? Siap, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah MRA ini eh, sebelumnya apakah ada variabel interaksinya atau tidak? Nah, mohon izin Ibu untuk sebelumnya bahwa saya menggunakan variabel MRA itu karena sebelumnya adalah variabel tersebut adalah tidak signifikan sebelum centering. Jadi dengan teknik centering ini saya menggunakan beberapa variabel centering ini seperti hipotesis ini yaitu eh, itu adalah tidak signifikan. Kemudian setelah melakukan teknik centering, saya menggunakan teknik centering itu ada signifikan yaitu adalah di NPM-nya. Nah, ini apakah data ini membuat data ini tidak asli? Tidak, ini adalah data asli yang hanya mengurangi rata-ratanya tersebut, Bu. Jadi untuk MRA tersebut saya gunakan sebelumnya adalah pengujiannya adalah uji CM, uji FEM dan juga uji FEM, Bu. Ini kemudian uji REM, kemudian uji CHO untuk sebagai moderasi regressionnya. Kemudian untuk Lagrange multiplier-nya, apakah terlihat apakah dia FEM atau apa REM atau CM atau REM. Kemudian untuk uji Osman-nya dilakukan sebelum MRA. Nah, ketika sudah dilakukan kesimpulannya bahwa ada terbentuk FM.
Nah, kemudian untuk uji selanjutnya kita menggunakan uji multi kolineritas. Nah, uji kolineritas ini kita melihat apakah variabel itu bebas dalam model regresinya. Nah, itu apakah dia jika toleransinya di bawah 0,10, kemudian V-nya di bawah 0,10. Nah, itu uji multikolineritasnya seperti ini, Bu, untuk sebelum yang di MRA, yang bahwa variance inflation factor ini sebagai eh, eh, uji yang multikolineritas. Nah, ini hasil dari ujinya bahwa dia terbebas dari uji dari multikolineritas. Kemudian untuk uji hetero, kemudian uji hetero kita gunakan untuk melihat apakah penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik data panelnya. Nah, ketika kita lihat, kita ujikan dengan hetero, itu menghasilkan tidak terbebas, Bu. Kemudian untuk uji autokorelasinya, kita lihat mengetahui apakah dalam hal model regresi linear ini terdapat korelasinya. Nah, itu kita bisa lihat di sini untuk kesimpulannya bahwa tidak terbebas. Nah, dalam MRA ini saya gunakan dengan kesimpulan MRA tadi adalah uji pemilihan modelnya itu adalah VEM. Nah, untuk MRA tersebut kita variabelnya kita langsung kalikan dengan dengan centering dengan size-nya, Bu. Jadi langsung di MRA-nya dengan menggunakan aplikasi Stata. Nah, itu dengan adanya variabel interaksi tersebut kita melihat MRA ini sebagai membuktikan bahwa melalui nilai signifikan p-value di bawah 5%, itu variabel interaksi apakah perusahaan tersebut memperkuat atau memperlemah dari kontribusi variabel independen terhadap dependennya, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik, karena waktunya buat saya sudah habis, saya rasa saya serahkan kembali ke Pak Wahyu nggih, sebagai ketua sidang. Baik, terima kasih Bu Santi Retno untuk catatan dan masukannya. Saya coba melanjutkan ya, Mas Wahyu. Oke, tadi sudah banyak ya, Mas Wahyu ya. Mungkin saya lebih ke arah memberikan masukan dan sedikit ingin mengetahui pemahaman konseptual dari Mas Wahyu ya, terkait apa yang sudah diteliti, ditulis. Oke, pertama ke bagian ini dulu deh. Tadi sudah cukup banyak ya. Ke hipotesis penelitian ya. Boleh, Mas Wahyu, saya ingin lihat dulu. Siap, Bapak. Bab 2 ya. Mana hipotesis, Mas Wahyu? Nah ini ya, berarti ya. Siap, Bapak. Oke, Mas Wahyu. Berarti ada berapa hipotesis penelitian di sini, Mas Wahyu? Siap, Bapak. Oh, ada hipotesisnya, ada 4, Bapak. Yang pertama, hipotesisnya pengaruh current ratio Oke, terhadap oke. itu. 4 Siap, hipotesis ya. siap, Bapak. Nah ini ada variabel moderasinya berarti ya. Siap, iya, Pak. Nah ini nih. Nah ini saya pikir sudah baik ya. Dan juga nanti Mas Wahyu coba diikuti. Tadi Bu Santi sudah membahas mengenai hipotesis juga ya, Mas Wahyu? Sudah? Iya, Bapak. Tadi Lebih Sudah ke ya? hasil, Bapak, hasil. Hasil ya? hasil penelitian, Bapak. Oke, Mas Wahyu, berarti 4 hipotesis ya. Nah ini saya ingin tahu pemahaman Mas Wahyu sedikit ya. Dari mana asalnya hipotesis penelitian Mas Wahyu kembangkan? Asalnya dari mana tuh? Siap, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Terkait dengan hipotesis, apa dasar ya? Apa dasar eh, saya memilih hipotesis tersebut? Yang pertama, mengapa saya menggunakan current ratio itu hipotesis pengaruh current ratio terhadap return ratio itu sebagai variabel sebagai hipotesis yang satu arah, yang dimana dengan secara fundamental bahwa Oke, current Mas Wahyu, cukup cukup. Jadi artinya gini, coba saya simplifikasi ya, bahwa hipotesis itu dikembangkan ya tentunya Mas Wahyu sudah melakukan kajian teoritis, teori-teori yang relevan, apa kan gitu. Kemudian dikaitkan dengan studi literatur, sehingga bisa Mas Wahyu di sini membuat hipotesis dengan arah pengaruh dan signifikansi. Tentunya kan tidak serta-merta dari Mas Wahyu ya.
Siap, muncul Bapak. arah pengaruh dan signifikansi karena Mas Wahyu sudah melakukan tadi kajian teori dan studi literatur itu ya. Itu jawaban dari pertanyaan saya itu ya Mas Wahyu ya. Nah, itu Siap, Bapak. tolong dipahami dan ini pertanyaan yang fundamental ya menurut saya. Ini Mas Wahyu tidak meneliti mengenai pengaruh ya, tapi hubungan gitu. Kan kalau kita lihat dari penelitian terdahulunya Mas Wahyu, banyak yang pengaruh justru ya. Betul? Siap, Bapak. Nah, itu Eh, bagaimana Mas Wahyu kemudian bisa menuliskan di sini hubungan ya, bukan pengaruh. Apa dasarnya kemudian apakah itu berbeda pengaruh dengan hubungan itu aja dulu, Mas Wahyu. Siap, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Eh, dalam penelitian saya itu pengaruh dan juga hubungan itu sebenarnya sama, Pak. Jadi artinya bahwa eh, dengan secara fundamental bahwa yang menggunakan hipotesis ini misalkan contoh current ratio dan juga terhadap return on asset, di mana likuiditas yang tinggi pastinya akan meningkatkan operasional hariannya dan pastinya akan meningkatkan juga terhadap profitabilitas asetnya seperti itu. Dan juga untuk yang hipotesis yang kedua, eh, pengaruh dan juga hubungan itu pengaruh net profit margin dan juga terhadap return on asset Oke, itu gini ya, Mas Wahyu ya. secara bumen Oke, ya, cukup. Pak. Jadi ini agar ada konsistensi saja ya. Karena prinsipnya kalau itu sama gitu ya, tetap biasanya kalau kita lihat dari penelitian terdahulu sudah literaturnya banyak yang pengaruh gitu ya. Nanti dicek kembali aja. Nah ini jangan sampai nanti berbeda ya konsepnya dalam kita nanti menguji juga antara hubungan dengan pengaruh. Tapi saya pikir ini ya sudah terbukti nanti. Saya sudah cek juga ya di bab 4-nya ya. Ini menggunakan stata ya, Mas Wahyu. Dia Bapak menggunakan startup Bapak. Oke, berarti ya tadi dipastikan kembali saja ya. Karena saya cek di penelitian terdahulunya. Memang narasinya ya pengaruh gitu ya. Itu aja sih ya, Mas Wahyu. Dia Bapak, terima kasih Bapak Nah, atas kemudian masukan dan sarannya Pak. oke, saya coba lanjut ke populasi dan sampel bisa. Siap Bapak, populasi dan sampel. Itu bab 3 ya. Siap Bapak, seperti ini. Oke, berarti populasi sektor consumer goods gitu ya. Siap Bapak. 35 perusahaan. Artinya ini selalu melantai di bursa ya? Atau selalu listing di papan utama ya Mas? 35 perusahaan ini pada periode 20 sampai 24 ya? Nggak Selalu pernah ada list, listing ya? enggak Pak. Itu selalu listing di Bursa Efek Indonesia Pak. Oke, ya 11 didapat. Nah ini masukan dari saya Mas, biar pembaca itu mengetahui gitu ya dari mana hitungan 55 observasi itu diinsert ke bawah jumlah sampel penelitian dimunculkan 5 tahun gitu. Tambahkan lagi kolom di bawah ya. Siap Jadi Bapak. 11 kali 5, 55 kan? Ya, Siap itu Bapak. masukan dari saya dicatat ya. Nah, Siap Bapak. kemudian 55 observasi berarti yang diolah di bab 4 ya, Mas Wahyu? Siap Bapak. 55 observasi dari 5 tahun dikalikan dengan 11 emitennya. Iya, 55. Intinya coba kita cek ke asumsi klasik. Ini nggak ada uji normalitas data ya, Mas Wahyu ya? Si- Siap Bapak. Ada langsung ke uji menggunakan teknik mencentering Pak. Oh, ini hetero. Sebentar. Bukan. Coba asumsi klasik kan ada nih. Asumsi klasiknya Pak. Siap. Di Bukan, di bab 4 ya, Mas. Oh siap Pak. Terus. Ada kan? Prinsip pemilihan model. Nah, coba bawahnya lagi. Nah, ini kan coba lagi. Asumsi klasik ada kan? Nah, ini ada Benar nih. Pak. Nggak ada ya, berarti ya. Normalitas data. Enggak, saya hanya nanya aja. Karena ditulis itu kan uji normalitas gitu ya. Tidak dilakukan berarti ya. Ya, karena bisa diabaikan juga ya. Siap Pak. Karena sebelumnya adalah pemilihan modelnya FEM Pak. Ya, itu
urusan lain lah. Tapi kalau data Siap. panel memang kan karena ini tahapan ya uji asumsi klasik gitu ya. Tapi ya memang tidak diwajibkan ya di dalam buku Gujarati Ekonometrika bisa diabaikan karena observasinya luas gitu ya. Tapi 55 data gitu ya, berarti ya, Siap, Mas, Bapak. 55 observasi gitu ya. 55 Ini yang observasi. diolah di bab 4 semua lah ya intinya ya, Mas Siap, Wahyu. Bapak. Di bab 4 semuanya. Siap. Ini berarti di apa pemilihan model FEM ya yang terpilih ya? Siap, Bapak. Uji Osman, uji LM-nya juga uji COW-nya itu secara kesimpulan bahwa FEM, Pak. Sebenarnya kita tidak perlu masuk ke uji LM ya, karena kalau sudah FEM udah stop di uji Hosman gitu, menurut Siap, saya. Bapak. Oh, siap, Jadi Bapak. itu kan tahapan ya, uji COW untuk memilih gitu. Kita adu kan, CEM atau FEM gitu ya. Nah, nanti diadu-adu gitulah sampai kalau itu model terpilihnya adalah FEM, ya kita tidak perlu lanjutkan ke uji LM, stop di FEM. Karena kalau LM itu kan nguji antara si random effect ke CEM, common Hmm. effect gitu, Mas Wahyu ya. Iya, Bapak. Terima kasih atas masukannya, Pak. Ya, itu sih dari saya. Tadi berarti udah semua ya. Berarti berapa hipotesis diterima kemudian yang ditolak? Satu ya hipotesis diterima ya? Siap, Bapak. Hipotesis yang diterima adalah net profit margin terhadap Mana return coba? on asset, ya, Pak. Uji T ya. Hipotesis ya, stata ada Siap, NPM-nya Bapak. ya. Coba Ya, lihat tabelnya, saya boleh lihat tabelnya. siap, Hadro Bapak. ini. Oke, signifikansi ya. Oke, kalau stata lebih apa ya? Komprehensif sebenarnya bisa melihat apa pengujian yang tidak bisa dilihat di e-view sebenarnya ya. Maka stata tuh lebih baik ya untuk kita sebagai peneliti keuangan. Oke, dari Siap, saya Bapak. sih itu ya, Siap, Bapak. Mas. Terima kasih atas masukan, Pak. Iya. Kalau kesimpulan, coba ada Siap, 4 Bapak. poin juga ya. Simpulan ada 4 poin, Pak, untuk sesuai dengan hipotesisnya, Pak. 1, 2, 3, 4, Pak. Oke, oke, gitu sih dari saya ya. Mungkin cukup. Selanjutnya akan ada sesi diskusi untuk menentukan nilai dan kelulusan ya dari Mas Wahyu. Nanti Mas Wahyu kita pindahkan ke ruang tunggu dulu ya, Bu Santi Retno. Mohon bantuan untuk bisa memindahkan ke ruang tunggu Zoom. Baik, siap. Terima kasih, Bu. Mohon bantuan Bu untuk share BAP Oke, juga. Terima kasih Bu. siap. Iya. Oke, saya. Selamat untuk dan salam untuk keluarga. Monggo Bu Oke, Bu Dimas. Santi, mungkin kita Ya, dengar dulu dari pembimbing ya, Bu Dr. ya. Silvana. Mungkin ada catatan Ya, bagaimana proses ya bimbingan hatinya Mas ya. Wahyu. Ya, masih ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Kaprodi dan Bu Santi atas masukannya kepada Mas Wahyu. Mas Wahyu ini seperti tadi tuh lupa, udah saya ingatkan Pak terkait hipotesis harusnya ganti pengaruh ya Pak. Masih hubungan dia, dia masih berupaya untuk mempertahankan pada sebenarnya benar-benar dia tahu Pak belum belum dia rubah. Jadi bimbingan terakhir itu udah saya ingatkan harus diganti pengaruh. Makasih banyak Pak, nanti diperbaiki. Terima kasih banyak Bu Santi. Ini masukannya luar biasa ya Bu. Jadi benar-benar sekali ini kalau di jurnal-jurnal kalau menggunakan MRA tuh kan ada tahapan-tahapannya ya Bu ya. Kita pengen tahu model sebelum pakai moderasi ya kan. Kemudian model dengan moderasi seperti apa, kemudian dikasih kontrol seperti apa. Nah, terkait dengan moderasi yang ada di prodi manajemen memang di sini eh, sebenarnya menurut hemat saya ya Bu ya, kalau itu kan kebiasaan di jurnal ya, tetapi sebenarnya tidak ada aturan secara apa pastinya Bu harus seperti itu. Itu karena kebiasaan di jurnal aja. Kenapa bisa lebih langsung? Kenapa bisa langsung saja dengan model secara lengkap? Karena memang tujuannya kan di situ hanya untuk menguji keberadaan efek moderasinya sebenarnya seperti itu. Kemudian eh,
Kemudian di sini tidak menggunakan kontrol memang disebabkan karena kita memang fokus kepada variabel-variabel itu. Nah, karena kebetulan masih S1 ya Bu, jadi kita dalam tahap belajar. Namun terima kasih banyak. Saya sebenarnya juga seperti itu Bu, kalau di jurnal, kalau pakai MRA. Jadi ada tahap 1, tahap 2 dan sebagainya. Mungkin ini nanti masukan ke depannya. Terima kasih banyak Bu Santi. Terima kasih banyak Pak Kaprodi. Wahyu bagus anaknya, rajin. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Silvana. Mungkin langsung penilaian saja ya Bu Santi. Baik, Bapak, mau Ya, silahkan. saya selalu mengapresiasi ya teman-teman yang mengambil variabel moderasi atau intervening ya, karena sedikit ada ekstra olah datanya juga di situ nanti. Jadi kalau dari saya, Mas Wahyu ini secara pemahaman cukup oke. Jadi saya 3 aspek mohon bantuan Bu Santi Retno, mungkin pukul rata sama 82 Bu. Makasih Bu Santi. Oke, siap. Yeah. Oke, saya rasa Terima kasih Ibu Santi. Luar biasa Ibu emang ahlinya jurnal ini. Sering ngurusin jurnal. Sebenarnya saya tuh juga banyak Bu ingin mencoba menerapkan jurnal gitu di yang standar jurnal gitu. Tapi nanti deh Bu, insya Allah ya nanti kita nanti akan ngikuti standar. Saya kok bisa tahu aja Ibu? tahu dong Bu Santi, biasa biasa mengurusi jurnal. Bu, saya plus dua ya dari nilai tertinggi saya 84 semuanya izin. Ya, lulus itu bukan berarti akhir daripada belajar. Ini berarti 85 bisa ya, Bu? 84 aja Ibu. 84 aja. Cuma 44 bisanya ya. Ketentuannya +2 ya. Ya, selamat ya sekali lagi. Oke, monggo. Oke, Atur Sun, terima kasih banyak atas penilaiannya kepada mahasiswa saya. Makasih Pak Kaprodi. Bu Silvana, Dokter Silvana. Iya, Bu. Ini udah kita kunci ya, berarti Bu Sari, Iya. Bu Santi. Jadi Oke, mohon maaf. siap. Ini karena perjalanan juga saya ada undangan. Jadi Baik. ini nanti saya off cam karena menggunakan Zoom HP ya, tapi kita umumkan saja ya Bu Santi, mahasiswa ini. Kita masukkan dulu untuk foto dulu ya, Pak? Iya, boleh Bu. Tapi nanti saya mungkin dokumentasi pakai Zoom HP ya Bu, mohon maaf Bu. Oh, baik, gak apa-apa. Nih. Siap. 3, 2, 1. Oke. Terima langsung dokumentasi kasih. siap. Udah join ya Mas Wahyunya ya? Udah? Oke. Bapak mohon mau maaf ya. Ya, mau jadi camp? tadi udah diumumkan ya? Belum kan ya, Bu? Belum? Oh iya, diumumkan dulu mungkin. Ayo udah begini aja. Saya ngikut dokumentasi aja Bu. Belum diumumkan, monggo silahkan Pak. Iya, sebentar ya Bu. Sebentar Yeay. Mas Wahyu. Kalau ini kan Sebentar, 1 menit udah ya. keluar ya, dadah. Selamat ya Iqbal. Terima kasih Prof. Cruz. Selamat Mas Iqbal. Diumumkan dulu ya Bu, sama Pak Wahyu. Terima kasih. Oke, Ya. mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah pada hari ini Jumat 10 Juli 2026 mahasiswa atas nama Wahyu Hartandi ya dinyatakan lulus sidang tugas akhir dengan catatan ya tentunya ya Mas Wahyu. Nah ini tolong semua masukan kami ditindaklanjuti ya, dan juga ini saya minta Mas Wahyu untuk hadir ya dalam prosesi wisuda nanti ya dari Unsia,
Kalau tidak bisa onsite, online saja ya, Mas Wahyu. Oke, Ya Bapak, terima kasih suara saya Bapak terdengar, Mas Wahyu. Wahyu? Ya, mohon maaf ya, sebentar. Kemudian juga ini, sebentar, Mas Wahyu. Sudah ditelepon ya. Oke, jadi selanjutnya juga Mas Wahyu, kami berikan kesempatan untuk bisa merevisi ya seluruh masukan kami dalam waktu 2 minggu bisa ya, Mas Wahyu? Ya Bapak, bisa Bapak. Ya, jadi karena tadi sudah banyak dari Bu Santi dan saya menambahkan ya berarti mahasiswa yang harus bisa mengupdate ya tugas akhirnya agar lebih baik. Jadi selamat untuk lulusannya, semoga ilmunya bermanfaat untuk karir ke depan Mas Wahyu ya. Amin Bapak. Terima kasih Bapak Oke, Wahyu. Terima kasih Bu ya Retno. selanjutnya mungkin dari Bu Santi ada catatan Bu, silakan. Baik, terima kasih. Jadi tadi seperti tadi gitu ya, kalau memang terutama yang kayak tadi sesuai dengan Damodar Gujarati, saya rasa juga setuju gitu ya, mengingatkan kembali gitu ya. Jadi dari Cho kemudian Houseman baru ke LM itu akan lebih nyaman gitu ya, gitu. Maksudnya lebih rapi gitu. Oke, saya rasa di situ dan tetap semangat dan semoga bisa melanjutkan lagi untuk ke jenjang yang lebih naik lagi gitu ya. Sepertinya Unsia juga mau buka S2 gitu ya, mungkin bisa dilanjutkan. Saya rasa semoga karirnya lebih sukses gitu ya dan salam sehat selalu. Baik, saya semoga ke depan makin sukses. Terima kasih. Mungkin dari Bu Silvana. Ya, Mas monggo Bu. Wahyu, Alhamdulillah ye. Aduh, aduh. Bu Santi, dapat pengujinya Bu Santi yang ahli banget sama penelitian ya, dan kamu udah berupaya nih menjawabnya. Sengaja memang saya mau cari Bu Santi nih, pengen tahu nih insight dari Bu Santi dan bener banget Bu Santi. Emang begitu harusnya. Cuman mungkin di sini kita nanti akan perbaikin lagi ya Wahyu. Hal-hal yang ini suatu hal yang wajar ya, namanya juga masih belajar. Tapi Wahyu keren banget, bikin kita bangga ya. Wahyu bisa bisa berupaya sebaik mungkin, udah berupaya sebaik mungkin itu bikin ibu bangga banget sama kamu. Pesan ibu adalah selalu bangga menjadi sivitas akademika Unsia dan ceritakan hal-hal baik ya mengenai Unsia ya. Ajak teman-temanmu untuk kuliah di Unsia di prodi manajemen ya. Ceritakan gimana kamu diuji sama Pak Wahyu, diuji sama Bu Santi, dan dibimbing oleh Bu Silvana, dan ketemu dengan teman-temannya. Oke, sekali lagi congrats. Terima kasih Ibu atas bimbingan selama ini Bu. Mungkin tanpa Ibu saya tidak apa-apa Bu. Jadi, terima kasih pada Bu Santi telah hadir dalam sidang saya. Juga terima kasih Bapak Wahyu telah hadir dalam sidang saya. Terima kasih banget atas segala hal yang diberikan pada siang hari ini Bapak dan juga Ibu. Terima kasih banyak. Oke, jadi Foto bersama. mungkin ada dokumentasi lagi, Pak Bu Wahyu, Silvana. nanti mau saya tempel aja. Mau saya tempel foto yang lain ya. Kasih ya Pak Wahyu lagi. Ya boleh Bu, Nanti intinya saya nggak tempel foto yang lain ya. representatif Agar ini Ada dapat saya gininya ya, Bu. kalau buka kamera Iya, ya. yang seru Pak Wahyu, fotonya nanti yang bagus ya Nanti tempel. disesuaikan saja Kasihan, Bu Silvana, kasihan beliau monggo lagi ya. nyupir. Kita 2 kali foto ya Bu, foto formal dan foto Monggo. ininya dulu. Oke, baik. Ntar. 3, 2, 1. Oke. Terus kemudian mau foto apa lagi nih? Apalagi, kamu gayanya gimana? Gayanya gimana? Oh, Saya ya ngik udah saya sama. ngikutin gaya spam saya Bu. Oh, Love, ini. love. 3, 2, 1. Oke. Terima Ih. kasih Bu Santi dan juga Bapak Wahyu. Hati-hati di jalan Oke, Bapak. Ibu izin lift Oke, ya. Di terima kasih Gadis ya. sama Rosalina nih. Oke, makasih. Selamat. Ya, selamat Semangat. pilih Bapak Ibu. Saya izin Sama-sama. lift Bapak Terima Ibu. ya.